Halo, selamat pagi kepada anak-anak Bapak kelas 12 IPS 1 dan 12 IPS 2. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan dapat belajar pelajaran ekonomi dengan baik. Terima kasih yang sudah hadir dalam pembelajaran ekonomi. Dan kali ini ya, kita akan masuk ke dalam materi yang baru ya. Dalam artian baru ini sudah masuk ke dalam tahap pelaporan. Di minggu lalu kalian sudah mengulas dan mempelajari tentang tahap pengkisaran dan sekarang kalian masuk ke dalam tahap pelaporan. Baik, untuk lebih jelasnya tolong simak video Bapak berikut ini ya. Oke, sebentar akan Bapak share. Oke. Oke, ini dia. Nah, kita sudah masuk ke dalam dalam tahap laporan ya. Nah, tahap laporan dan tujuan kalian belajar tahap laporan ini pada pertemuan kali ini adalah satu, kalian mampu memahami tahap laporan akuntansi pada perusahaan jasa. Lalu yang kedua, kalian mampu menghitung laporan laba rugi, perubahan modal, dan laporan keuangan neraca ya. Nah, kedua tujuan inilah yang akan kalian pelajari pada pertemuan kali ini ya. Adapun data konsep yang sudah Bapak siapkan ya. Nah, di sini dia. Nah, kalian akan masuk ke dalam 3 hal yang sudah Bapak beri warna kuning ya. Laporan laba rugi, perubahan modal dan neraca. Lalu lanjut. Nah, kita masuk ke dalam apa itu laporan, tahap laporan ya. Oke. Menurut Sumarsono, ya, laporan yang dirancang untuk pembuat keputusan, terutama pihak di luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Ya, jadi ini menurut salah satu ahli tentang laporan keuangan. Ya. Lalu sebagai catatan ya, informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, ini secara garis umum bahwa laporan keuangan itu adalah seperti ini ya. Nah, jadi nanti kalau ada pertanyaan kalian sudah harus bisa menjawab. Oke, lanjut. Nah, adapun laporan keuangan ya, laporan keuangan itu diambil dari mana ya? Laporan keuangan itu diambil dari ya, sumbernya adalah neraca saldo yang disesuaikan atau yang sudah Bapak lingkari di dalam kertas kerja itu ada di NST. Nah, itu sumber dari laporan keuangan. Oke. Nah, lanjut. Nah, adapun jenis-jenis dalam tahap pelaporan ya. Jenis-jenis tahap pelaporan itu ada 6 ya. Yang pertama itu adalah laba rugi ya. Lalu yang kedua ada perubahan modal. Lalu yang ketiga ada posisi keuangan atau neraca. Lalu yang keempat ada jurnal penutup.
Yang kelima adalah buku besar penutup. Dan yang terakhir adalah neraca saldo setelah penutup. Ya. Nah, jadi ada 6 jenis tahap pelaporan. Ya. Nah, lalu yang akan kalian pelajari pada pertemuan kali ini adalah laporan laba rugi, lalu ada laporan perubahan modal, dan juga laporan posisi keuangan atau neraca. Ya. Nah, kita bahas satu persatu tentang laporan ketiga ini. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Nah, bentuk laporan laba rugi ya diambil atau dikutip dari ya, saldo beban dan pendapatan. Ya. Semua saldo beban dan juga saldo pendapatan. Nah, kalau bisa digambarkan menjadi seperti berikut. Nah, jadi kalau untuk menyusunnya, yang pertama adalah kalian cari terlebih dahulu pendapatannya, ya. Pendapatannya. Lalu kalian totalkan pendapatannya. Yang kedua, kalian buat beban, ya, terdiri dari banyak, ya, beban sewa, beban perlengkapan, beban gaji, dan seterusnya. Lalu kalian totalkan besarnya beban, ya. Nah, baru pendapatan dikurangi dengan total beban, maka nanti akan diketahui laba atau ruginya, ya. Laba atau ruginya. Nah, inilah bentuk dari perhitungan laporan laba rugi. Oke, nah, lanjut adalah tentang laporan perubahan modal. Ya. Laporan perubahan modal diambil atau dikutip dari saldo-saldo yang mempengaruhi perubahan modal. Ya. Seperti saldo awal, ya, saldo modal awal maksud Bapak, lalu ada laba atau rugi, dan yang terakhir adalah prive. Ya. Jadi kalau bisa digambarkan, perhitungannya adalah sebagai berikut. Nah, jadi modal awal berapa, lalu laba atau ruginya berapa, prive-nya berapa. Lalu yang ada nanti setelah dihitung jumlah atau selisih dari laba atau rugi dikurangi prive, maka nanti hasilnya menjadi perubahan modal, disejajarkan dengan modal awal totalnya. Lalu dihitung lagi modal awal dikurangi perubahan modal, ya, atau bisa juga modal awal ditambah perubahan modal, tergantung kondisi hasil perhitungan laba atau rugi dikurangi prive, ya. Nah, nanti hasil akhirnya adalah menjadi modal akhir, ya. Nah, inilah jenis atau cara perhitungan dari perubahan modal. Oke. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Ya. Laporan posisi keuangan atau neraca diambil atau dikutip dari saldo-saldo aktiva dan juga saldo-saldo pasiva. Ya. Total saldo aktiva dan total saldo pasiva. Nah, kalau bisa digambarkan jadinya seperti berikut. Nah, aktiva itu terdiri dari kas, ya, piutang, perlengkapan, peralatan, akumulasi, penyusutan, peralatan. Nah, nanti di total menjadi total aktiva. Lalu pasiva, utang usaha, utang bank, lalu ada modal akhir. Nah, ini adalah nanti setelah total utang ditambah dengan modal, maka nanti jadinya total pasiva. Nah, yang harus kalian ketahui bahwa total aktiva harus seimbang dengan total pasiva, ya.
total aktiva harus seimbang dengan total pasiva ya, atau sama dengan ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, lanjut. Kita masuk ke dalam penugasan ya. Nah, di sini sudah ada tugas yang akan Bapak buat kalian. Cukup mudah ya, hanya tiga ya, tiga. Jadi buatlah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan atau neraca dari data di bawah ini ya. Nah, jadi di sini ada kertas kerja ya yang Bapak potong sampai neraca saldo disesuaikan. Nah, kalian suruh buat laporan laba ruginya. Oke. Nah, ini dia datanya yang harus kalian lihat untuk menghitung laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Oke. Nah, lanjut petunjuk ya. Nah, kita masuk ke dalam petunjuknya, petunjuk pengumpulan dan pengerjaannya. Ya. Yang pertama, ya. Yang pertama kalian kerjakan di buku tulis, ya. Lalu hasilnya fotokan di dalam handphone atau media lain. Lalu setelah itu upload hasil pekerjaan kalian ke Google Classroom ya. Dan paling lambat dikumpulkan hari Senin 15 November 2021 jam 3 sore ya, jam 3 sore. Oke. Nah, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan selamat belajar. Jangan lupa mengisi kehadiran kalian di pelajaran ekonomi yang telah Bapak sediakan di Google Classroom. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye semuanya.